Rianti yang tengah berada di dalam mobil tersebut, sangat yakin telah melihat Arka bersama seorang perempuan yang tak begitu jelas wajahnya. Tapi ia kembali diserang rasa ragu, pasalnya Arka tak memiliki mobil sebagus itu. Kalaupun ada, mengapa mesti merahasiakannya dari keluarga? Atau mungkin, apa yang dikatakan Bu Mawar itu benar? Oh Tuhan, tidak. Apakah benar saudara sepupunya itu menjadi simpanan tante-tante? Hah? Rianti menutup mulutnya, ia sangat syok sekali membayangkan hal tersebut. Apa mungkin pemuda sebaik dan sependiam Arka bisa melakukan hal seperti itu? Sementara Arka dan Amanda sudah hampir tiba di penthouse. Jadi kamu gak mau makan? Tanya Arka pada istrinya. Ia telah menyudahi ngambeknya yang begitu panjang. Mau, tapi masak aja deh nanti. Gimana? Ya udah, bebas. Ujar Arka. Kak. Kamu ada ngeliat Liana nggak sih, waktu tadi nuker mobil di rumah? Arka terdiam, tak mungkin ia memberitahukan keadaan Liana. Enggak. Kenapa emangnya? Tanya Arka pura-pura tidak tahu. Dia nggak bisa dihubungi, udah beberapa hari malah. Dia nggak masuk kerja emangnya? Tanya Arka masih berpura-pura. Dia kan aku kasih kebebasan. Mau kerja dari rumah juga bisa, yang penting kerjaan beres. Ini dia nggak ada ngirim hasil kerja, dihubungi juga nggak bisa. Biasanya kan dia kalau nggak di kosan, ya di rumah satu itu. Aku nggak tahu, nggak lihat juga waktu di rumah. Mungkin di dalam, soalnya aku kan nggak masuk. Minta ambilin kunci sama Anita, terus aku bawa mobil ini. Oh ya udah, deh. Nanti aku tanya sama Anita. Arka mengangguk, sejujurnya ia ingin sekali jujur pada Amanda perihal di mana Liana kini. Tapi mengingat istrinya tengah hamil dan sering dilanda cemas, Arka pun mengurungkan niatnya. Lagi pula keadaan Liana saat ini belum stabil, belum bisa dijenguk banyak orang. Sesampainya di penthouse, mereka mandi, masak, lalu makan. Usai makan, mereka beristirahat sambil menonton tayangan film di platform berbayar. Tentu saja dengan toples-toples berisi makanan ringan, untuk si istri yang selalu lapar. Sejak awal menonton, Amanda tak henti-hentinya mengunyah makanan. Ia beristirahat hanya untuk minum, lalu kemudian kembali makan. Arka awalnya biasa saja, namun lama-kelamaan, ia pun tertawa melihat tingkah Amanda. Amanda menyadari hal tersebut dan ikut mentertawakan dirinya sendiri. Maaf ya, Kak. Akunya dari tadi berisik, makan mulu. Arka masih tertawa lalu mengelus perut istrinya. Kamu malu ya, punya istri tukang makan? Entar juga kalau dia lahir, kamu gak bakal sebuas ini makannya. Tapi kata orang-orang, menyusui juga bikin makan jadi nambah banyak. Bisa juga sih, karena kan dia makannya dari kamu. Lah iya. Ya udah nggak apa-apa. Lagian kalau udah niat punya anak ya, total lah. Kamu hamil, melahirkan, menyusui. Oh ya, Kak. Kata orang kalau melahirkan itu dirobek ya? Tanya Amanda. Arka pun pernah mendengar hal seperti itu. Namun bagaimana caranya untuk tidak membenarkan hal tersebut, karena ia khawatir Amanda akan menjadi cemas. Benar ya, Kak? Tanya Amanda lagi. Arka kemudian membuka Google Search dan mencari beberapa artikel yang memuat soal persalinan. Ini ada banyak kok metode melahirkan supaya nggak dirobek atau dilukain. Gimana? Mereka pun lalu membaca artikel itu bersama-sama. Ternyata memang memungkinkan bagi seorang wanita untuk tidak dirobek bagian vitalnya ketika melahirkan, yakni dengan menggunakan metode water birth atau melahirkan di dalam air. Hal tersebut tidak memberi robekan sama sekali, bahkan membantu ibu bisa cepat berdiri dan berjalan setelah beberapa jam melahirkan. Gimana kalau kita pakai metode ini aja? Ujar Amanda. Boleh, yang pasti kamu jangan terlalu capek atau angkat barang berat. Sering kontrol juga biar tahu posisi bayi. Karena melahirkan dengan metode seperti itu,
Posisi bayinya juga harus normal. Amanda tersenyum menatap Arka. "Maafin aku ya, Kak," ujarnya kemudian. Arka mengerutkan kening tanda heran. Maaf soal apa? "Maaf, karena kamu jadi terjebak dalam pernikahan ini. Dan aku suka jebakan ini," ujar Arka kemudian. Keduanya saling bertatapan, Arka lalu mengecup bibir istrinya itu, yang kemudian dibalas dengan penuh gairah oleh Amanda, hingga Arka pun terpancing. Sesuatu menegang di bawah sana akibat ulah tangan nakal Amanda. Lalu tangan Arka pun mulai bermain, mengusap, meremas setiap bagian yang ia inginkan. HMMH. Ah! Amanda mulai mengangkat pinggulnya, membuat Arka kian terbakar gelora jiwanya. Kebetulan di film tengah diputar adegan yang sama. "Kamu tahu gimana supaya lahirnya nggak dapet robekan?" Arka mencium Amanda. "Gimana, HMMH?" tanya Amanda. "Jalan lahirnya harus dilebarkan." Pakai apa? Kamu tenang aja, ini enak kok. Arka berbisik di telinga Amanda hingga wanita itu melayang sambil memejamkan matanya. Lalu, Arka pun mulai menyibak apa yang ada di bawah sana. Ia mulai melakukan apa yang ia maksudkan. Amanda membuka matanya ketika merasakan ada yang melesak masuk. Ia menatap Arka dan begitu pun sebaliknya. "Arka." "Iya, sayang." Malam beranjak naik, mereka tenggelam dalam pergumulan yang panjang. Suara rangan dan racauan terdengar di segala penjuru. Tak ada orang lain yang mendengar, hanya mereka berdua saja yang menikmati gema suara mereka sendiri. Hormon kehamilan telah mengubah wanita berhati batu seperti Amanda menjadi perempuan yang haus akan sentuhan dari Arka setiap saat. Bahkan akhir-akhir ini, ialah yang selalu menginginkan hal tersebut. Kadang jika dalam keadaan sadar, ia malu pada Arka atas sikapnya yang seperti wanita jalang. Namun Arka sendiri menyukai wanita itu, bahkan ia siap memberikannya kapanpun Amanda meminta. Amanda tersenyum, ia selalu tersenyum setiap kali Arka menyelesaikan tugasnya sebagai seorang suami. Ada perasaan hangat yang menjalar di hati maupun rahimnya kini. Amanda selalu mengusap-usap perut buncitnya tanda ia sangat puas. Sementara Arka hanya bisa diam sambil tersenyum, melihat istrinya yang begitu bahagia akibat ulah nakalnya. Kadang, ketika melihat Amanda dalam keadaan seperti itu, ingin rasanya ia memiliki 10 anak. Namun tak jarang pula ia tertawa dan berusaha menepis keinginan gilanya itu. Mengingat memiliki anak adalah sebuah tanggung jawab besar, bukan sekedar diberi pakan seperti halnya memelihara anak ayam. Memiliki satu anak saja kadang belum tentu bisa mengasuhnya dengan baik, apalagi bejibun. Esok harinya, Amanda mengusap-usap perutnya di dalam mobil. Sisa-sisa kenikmatan dan kehangatan yang diberikan Arka semalam masih terasa di sana. Ia mengingat kejadian itu sambil tersenyum. Namun kemudian senyumannya hilang ketika melihat Nino melintas di hadapannya. Ia telah sampai di kampus, dan langsung menangkap Nino yang tengah berjalan. Hatinya kini terganggu, jujur ia masih memiliki rasa yang besar terhadap cinta pertamanya itu. Ia memang sudah bertekad untuk tidak terlalu memikirkan lagi pria itu, namun hati kecilnya tak dapat dibohongi. "Bu, udah sampai," ujar sang supir membuyarkan lamunan Amanda. Amanda pun terhenyak lalu bersiap. "Iya, Pak." Amanda keluar dari mobil dan melangkah ke arah lobi kampus. Namun kemudian langkahnya terhenti, tatkala menemukan Nino yang berdiri tepat di hadapannya. Amanda membeku, menerima tatapan Nino yang tak bergeming sedikit pun. Nino tahu jika Amanda masih mencintainya dan ini saatnya ia ingin berbicara pada wanita itu. Namun, belum sempat ia berkata apa-apa. Tiba-tiba Nadine mendekat dari suatu arah. "Pak Zio!" teriak Nadine dengan wajah yang sumringah. "Hai Mbak Amanda," ujarnya menyapa Amanda. Amanda tersenyum tipis, karena tak mungkin ia bersikap mencurigakan di depan Nadine.
Pak, ada materi yang mau aku tanyain. Nanti aja gimana? Sekarang maunya, karena ada tugas yang udah mepet banget. Nino diam menatap Amanda. Ayolah, Pak, desak Nadine. Oke. Nino pun akhirnya melayani Nadine, sementara Amanda kini menuju kelas. Ia bersyukur terbebas dari jeratan rasa yang masih tersisa. Karena saat ini, ia juga mencintai Arka dan bertekad untuk tidak mengkhianati suaminya itu. Ia tak ingin segala sesuatu yang telah ia bangun bersama Arka, akhirnya berantakan. Ia harus melawan perasaannya terhadap Nino. Karena kini ada dua orang penting dalam hidupnya, yakni Arka dan bayinya. Sesuai permintaan, Rianti pun akhirnya mengintai Arka untuk pertama kali. Gadis berusia 19 tahun tersebut mendatangi kampus, tempat di mana Arka menimba ilmu. Ia masuk dan mulai mencari Arka. Sambil terkadang membaur sesekali dengan para mahasiswa, yang tengah duduk-duduk sambil menunggu kelas. Matanya selalu melihat ke sana kemari, mencari di mana keberadaan Arka. Tak butuh waktu lama, gadis itu melihat sepupunya tengah berjalan menuruni tangga lobi. Apa? Arka syok mendengar sebuah berita dari telepon. Oke. Gue kesana sekarang. Arka berlarian, sementara Rianti kini mengikuti kemana langkah sepupunya itu. Ia berlari hingga ke halaman parkir. Dan betapa terkejutnya Rianti, ketika mendapati Arka yang masuk ke dalam sebuah mobil. Mobil itu adalah mobil yang juga dikendarai Arka, pada saat ia berpapasan dengan Arka tempo lalu. Rianti pun terkejut, sebab ternyata orang yang ia temui di jalan saat itu benar adalah Arka. Arka kembali menerima telepon lalu mengemudikan mobilnya. Sementara kini Rianti menyetop sebuah taksi yang kebetulan melintas di area kampus. Taksi tersebut baru saja mengantar seseorang. Pak, kejar mobil yang itu Pak, ujar Rianti. Supir taksi pun mengikuti keinginannya. Mereka mengejar mobil yang dikendarai Arka. Beruntung jalanan cukup padat, hingga taksi yang ditumpangi Rianti pun dapat dengan mudah menyusul. Andai saja jalanan sepi, pastilah Arka sudah ngebut dan hilang jejaknya dari pantauan. Arka terus mengemudikan mobilnya, hingga berbelok ke sebuah rumah sakit. Mas Arka ke rumah sakit, apa tante-tantenya melahirkan ya? Duh, Tuhan. Rianti makin syok dan sedih. Bagaimana bisa Arka melakukan ini pada keluarganya, terutama pada ibunya? Arka adalah harapan keluarga, yang digadang-gadang akan menjadi orang besar dan mengangkat harkat serta derajat orang tuanya. Ibunya tak ingin jika Arka menikah muda. Namun kini ia malah menjadi peliharaan seorang wanita tua dan akan memiliki anak, seperti yang dituduhkan oleh Bu Mawar. Jantung Rianti rasanya hendak berhenti, ia tak tahu harus bagaimana. Apa yang akan ia katakan pada ibu dan ayah Arka mengenai hal ini? Arka keluar dari dalam mobil, begitu pula dengan Rianti. Ia buru-buru membayar taksi dan mengendap-endap mengikuti Arka. Arka masuk ke rumah sakit, begitu pula dengan Rianti. Untung saja, Arka tak merasa curiga sedikit pun. Hingga ia terus berjalan ketika Rianti menguntit dari belakang. Arka masuk ke sebuah ruangan dengan tergesa-gesa, Rianti mengintip. Ternyata orang yang ditemui Arka adalah Rio dan juga seorang perempuan yang tengah berbaring. Sambil sesekali menoleh ke belakang, Rianti mengintip dari kaca yang sedikit tertutup gorden. Ternyata Liana yang tengah terbaring di sana. Rianti pun bernafas lega, ia sudah salah mengira. Ia pikir Arka menemui tante-tantenya yang tengah melahirkan. Namun ternyata bukan, barangkali yang ia lihat tempo lalu adalah Liana yang berada di mobil bersama Arka. Tapi ngomong-ngomong, mengapa Liana sampai ada di rumah sakit ini, pikir Rianti. Belum sempat ia mencari tahu, tiba-tiba ibu Arka menelpon. Di mana kamu? Iya kenapa, Bu? Ini, ibu sama bapakmu datang, ujar ibu Arka. Rianti terkejut, tak menyangka kedua orang tuanya akan datang dari kampung. Serius, Bu?
Serius, buruan pulang. Iya Bu. Rianti bergegas. Sementara di dalam ruangan, Li, kamu nggak boleh kayak gini lagi. Ujar Arka seraya menatap Liana yang menangis tertunduk. Ia baru saja diselamatkan dokter dari usaha bunuh diri. Ia menyayat pergelangan tangannya menggunakan pisau buah. Beruntung saat itu Rio datang dan melihat kejadian tersebut. Rio langsung memanggil dokter dan Liana ditangani oleh tim medis. Buat apa lagi aku hidup, Arka? Udah nggak ada gunanya lagi. Mereka memperkosa aku beramai-ramai tanpa belas kasihan. Kamu harus lapor polisi. Mantan pacar kamu dan teman-temannya itu harus diadili dan mendapat ganjaran. Ujar Rio geram. Bukan dengan cara bunuh diri kayak tadi. Kamu harus balas mereka. Lanjut Rio lagi. Liana pun semakin menangis. Bener apa yang Rio bilang, Li? Kalau kamu bunuh diri, terus mati. Mereka akan merasa menang dan senang atas kematian kamu. Kamu tahu kan dosa bunuh diri itu nggak ada ampunannya. Arka berkata dengan mata yang tak luput memandang Liana. Kita tahu kamu hancur, kamu pasti trauma dan membenci semua ini. Tapi satu-satunya jalan, ya kamu harus balas mereka. Jangan biarkan mereka tertawa terlalu lama, mereka harus mendapatkan ganjaran setimpal. Aku dan Rio akan bantu kamu semaksimal mungkin. Lanjut pemuda itu. Iya Li, aku udah tahu di mana mantan pacar kamu itu sekarang. Jangan panggil aku Rio, kalau aku nggak bisa membalas sakit hati kamu. Liana makin menangis, dan kini Arka pun memeluknya. Sementara di kantor, Amanda tengah pusing menghadapi keluhan bagian produksi. Di mana banyak sekali bahan kualitas rendah yang masuk ke divisi mereka. penjualan mengalami kerugian lantaran kualitas barang yang tiba-tiba berubah. Amanda sendiri bingung, mengapa hal ini bisa terjadi. Karena selama ini ia selalu mendapat pasokan bahan-bahan terbaik dari sumber-sumber yang terpercaya, dan sudah lama bekerja sama dengan perusahaan mereka. Pia. Iya, Bu. Pia masuk ke ruangan Amanda. Tolong kamu telepon seluruh supplier kita dan tanyakan kenapa barang yang kita dapat jelek semua kualitasnya. Ini berpengaruh sama produksi kita, hasil yang didapat tidak sebaik biasanya. Pelanggan kita komplain semua, nomor kotak pengaduan penuh. Baik, Bu. Pia lalu keluar disusul Amanda. Amanda menemui karyawannya yang lain, pada divisi yang berhubungan dengan semua ini. Ia memberitahukan segala hal yang terjadi dan meminta mereka segera mencari tahu apa yang salah. Kasihan Bu Amanda, mana lagi hamil. Ujar Satya kepada Denny. Di belakangnya ada Intan dan beberapa karyawan lain, yang juga memperhatikan Amanda. Emang produknya pada dipulangkan ya? Tanya Dina yang duduk di belakang Intan. Iya, pada komplain semua. Intan menghela nafas, saat ini tak banyak yang bisa mereka lakukan. Karena mereka berada pada divisi sosial media konten dan advertising. Mereka tidak tahu menahu mengenai proses produksi. Job desk mereka adalah tentang branding, periklanan, dan juga penjualan melalui sosial media. Hari itu Amanda sangat sibuk, ia pontang-panting mengurus segala kekacauan yang terjadi. Ia tampil layaknya pemimpin sejati yang pemberani. Meskipun dalam keadaan hamil dan terkadang energinya cepat habis, namun ia berusaha keras untuk bertahan. Bu. Intan mencegat Amanda ketika wanita itu hendak masuk ke mobil dan mengurus sesuatu di tempat lain. Kenapa, Intan? Tanya Amanda bingung. Intan lalu menyerahkan 4 kotak susu hamil siap minum dan 1 bungkus makanan ringan. Bu Amanda belum makan siang, kan? Ujar Intan. Amanda rasanya ingin menangis, namun ia menjaga wibawa di depan karyawannya itu. Makasih, ya. Ujar Amanda kemudian. Ia lalu masuk ke dalam mobil dan meninggalkan pelataran parkir kantornya. Di rumah sakit. Kak, gue minta tolong jagain Liana bentar ya. Gue belum masuk kelas hari ini, gue mau ngambil yang sore. Entar gue kesini lagi abis mandi dan lain-lain. Gue masih takut, dia akan bunuh diri lagi.
Gue udah minta sama psikiater buat mendampingi dia mulai besok. Arka tak tega mendengar permintaan sahabatnya itu, lagi pula hari ini kuliahnya sudah selesai dan tidak ada jadwal syuting pula. Maka ia pun mengiyakan hal tersebut, ia tahu jika Rio sangat mencintai Liana. Ya udah, gue tungguin. Sorry banget ya, Kak. Gue janji secepatnya balik. Iya, udah sono buruan. Rio pun bergegas dan meninggalkan tempat itu. Arka. Tiba-tiba Liana memanggil, Arka pun masuk ke dalam ruang rawat. Sementara Amanda kini tengah sibuk di suatu tempat, membereskan setiap perkara yang ditimbulkan oleh perusahaannya. Para karyawannya juga banyak membantu, membereskan di tempat lain. Intinya Amanda tak ingin bekerja hanya di belakang meja. Ia ingin mengetahui secara langsung apa yang telah terjadi. Di tengah terik matahari, ia mendengar perutnya berbunyi. Amanda ingat jika ia belum makan, bayi di dalam perut sudah memberontak, menagih nutrisi dari ibunya. Ia pun teringat jika tadi Intan memberinya susu hamil dan juga makanan. Amanda pun kembali ke mobil dan mulai meminum susu tersebut. Wanita itu lalu makan, agar bayinya merasa tenang di dalam sana. Dan benar saja, ketika ia makan bayinya seperti kegirangan. Amanda tersenyum penuh haru, bayinya kini semakin aktif bergerak. Maafin Mama ya. Mama sibuk banget sampai lupa sama kamu. Makan yang banyak ya sayang, ujarnya kemudian. Usai makan, Amanda melanjutkan perjalanan pada tempat berikutnya, di mana masalah yang sama harus ia selesaikan pula. Di tempat yang kedua ini ia berdebat dengan yang bersangkutan, hingga kedua belah pihak bersitegang. Beruntung akhirnya masalah itu dapat terselesaikan dengan baik. Ketika hendak berjalan menuju mobil, tiba-tiba saja seseorang menghampiri Amanda. Bu! Orang tersebut secara serta-merta mengayunkan sebilah kayu ke arah Amanda. Refleks Amanda menangkis dan menyebabkan tangannya terpukul. Ah! Teriak Amanda. Bu! Orang tersebut memukul kepala Amanda. Beruntung di dekat tempat itu ada Satya dan Denny, yang sedang disuruh Intan membeli sesuatu untuk keperluan kantor. Woi! Satya berteriak, lalu ia berlarian dan menghajar orang itu. Sementara Denny menangkap tubuh Amanda yang nyaris menyentuh tanah, seketika suasana pun riuh. Supir dan warga yang melihat kejadian itu sama-sama menghakimi pelaku pemukul Amanda. Namun orang tersebut akhirnya bisa lolos dengan perlawanan. Agarnya ia seorang yang profesional dan bukan pesuruh abal-abal. Bu Amanda. Denny menangkap tubuh Amanda yang sudah tak sadarkan diri. Tanpa basa-basi ia segera membawa Amanda ke mobil, untuk menuju rumah sakit terdekat. Mereka berjalan dengan penuh kepanikan. Bu, bangun Bu, ujar mereka cemas. Beberapa saat kemudian, Arka keluar dari ruang rawat Liana, untuk mengambil handphonenya yang ketinggalan di mobil. Entah mengapa firasatnya tak enak pada Amanda. Ia lalu melangkah, namun kemudian waktu pun terhenti. Hati Arka hancur ketika melihat unit gawat darurat yang sibuk, di mana Denny menggendong tubuh istrinya yang terkulai tak sadarkan diri. Arka bergegas namun, Arka! Tiba-tiba ibunya muncul di hadapannya, membuat Arka makin syok setengah mati. Bu! Hanya kata itu yang keluar dari bibir Arka. Jantungnya masih berdegup kencang, tungkainya begitu lemas sekarang. Kata Rianti, pacarmu Liana sakit. Arka menatap ibunya dengan wajah yang begitu kaget. Hatinya ingin segera menyusul Amanda, ia ingin tahu keadaan istrinya itu. Namun ia pun tak bisa mengatakan hal tersebut pada ibunya, apa kata ibunya nanti. Ibu mau jenguk Liana, Arka. Dari depan unit gawat darurat, Satya dan Denny menatap Arka dengan penuh kemarahan. Mereka tahu jika Arka tadi telah melihat Amanda, namun mengapa ia diam saja. Bahkan terkesan tidak panik sama sekali, pada keadaan istrinya yang tengah hamil tersebut. Arka, antarkan ibu ke Liana.
Arka melihat ke arah unit gawat darurat, lalu kembali menatap ibunya. Sementara lidahnya masih keluh dan suaranya seakan membisu.